Diperkirakan 50,60% penduduk Indonesia atau sebanyak 143,91 juta orang akan mudik ke kampung halamannya pada Lebaran 2026. Menghadapi hal itu, pemerintah menyiapkan berbagai strategi agar mudik berjalan dengan aman dan nyaman. Apa aja strateginya? Dalam sidang kabinet di Istana Negara di Jakarta pada Jumat 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya memastikan kelancaran arus mudik dan perayaan Lebaran 2026. Selanjutnya saya minta kualitas pelayanan di rest area, di pelabuhan, di bandara, dan di semua stasiun ditingkatkan. Usahakan tidak ada antrean yang tidak terkendali. Ketersediaan BBM, pasokan listrik, dan jaringan internet diupayakan terus stabil. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi menyebutkan jika setengah penduduk Indonesia akan melakukan mudik pada Lebaran 2026 ini. Berdasarkan hasil survei, pergerakan masyarakat pada Lebaran tahun 2026 tercatat mencapai 50,60% penduduk Indonesia atau setara sekitar 143,91 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Pergerakan terbesar berasal dari Jawa Barat, disusul oleh DKI Jakarta dan Jawa Timur. Dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Secara nasional, mobil pribadi menjadi sarana utama pemudik dengan 76,24 juta orang, disusul oleh sepeda motor dan kendaraan bis. Budi melanjutkan pihaknya mempersiapkan 31.000 bis, 840 kapal, 254 kapal penyeberangan, 372 pesawat, dan 3.687 unit kereta. Semua sarana transportasi tersebut sudah diuji kelaikannya untuk mengantar para pemudik ke kampung halaman. Tak hanya itu, pemerintah memberikan diskon tarif tol sebesar 30% untuk semua ruas pada tanggal tertentu. Diskon 17-18% untuk tiket pesawat, diskon 30% untuk kapal laut dan kereta api, serta diskon 21,9% untuk transportasi penyeberangan. Adapun untuk transportasi darat, pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menghindari kemacetan panjang di jalan tol. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik 2026 akan terbagi dua, yakni pada 14 hingga 15 Maret dan 18 hingga 29 Maret. Sedangkan prediksi puncak arus balik pertama pada 24 hingga 25 Maret dan puncak arus balik kedua pada 28 hingga 29 Maret. Kami mulai dari sistem ganjil genap, kemudian apabila kepadatannya melebihi, ini juga sudah ada indikatornya, kami melakukan sistem kontraflow, artinya kita pasang kontraflow di jalur jalan tol, bisa satu lajur, dua lajur, ataupun tiga lajur. Dan kalau apabila memang berdasarkan data traffic counting kita memang kita harus melaksanakan one way, maka kita berlakukan one way. Listio menambahkan kepolisian menggelar operasi ketupat 2026 untuk memperlancar arus mudik dan mengoptimalkan beberapa rest area agar nyaman bagi pemudik untuk beristirahat. Terkait ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah mengklaim pasokan BBM di masa Lebaran masih mencukupi. Isu BBM ini memang lagi sensitif karena sebelumnya santer disebut stok BBM menipis pasca pecahnya perang Iran dan Amerika Serikat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pasokan BBM untuk moda transportasi darat dan udara masih dalam batas aman dan melampaui batasan minimal cadangan negara. Jadi saya pikir untuk urusan bensin insya Allah clear Bapak. Kemudian solar untuk solar subsidi itu kapasitas kita cadangan 16,41 hari. Jadi melampaui juga batas minimal dari cadangan nasional. Kemudian yang 53 itu 46 hari, after 38 hari, minyak tanah aman. LPG Bapak, LPG kita sekarang 15,66 hari. Cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insya Allah aman Bapak.
Meski pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi agar kita bisa mudik dengan aman dan nyaman, tapi perlu diingat juga agar kita tak lupa menjaga diri dan memastikan kondisi kendaraan kita agar tetap prima. Selamat bermudik dan semoga sampai di tujuan dengan selamat dan aman agar bisa bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.